Kejaksaan Agung telah memeriksa sosok penting berinisial RBS di kasus mega korupsi timah. Kejaksaan Agung pun memastikan kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian ekologis hingga 271 triliun rupiah tidak berhenti pada penetapan 16 tersangka. Senin 1 April 2024, Kejaksaan Agung memanggil dan memeriksa RBS sebagai saksi di kasus dugaan korupsi PT Timah. RBS dinilai sebagai sosok penting di kasus korupsi PT Timah. Pemeriksaan dan keterangan dari RBS diharapkan dapat membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di wilayah PT Timah. Yang kita periksa adalah orang-orang yang terkait dan mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan timah 2015-2022 di Bangka Belitung, seperti itu, Pak. Ya tentu kita memeriksa saksi berdasarkan fakta, ya, berdasarkan alat bukti yang kita dapatkan mengarah kemana dan kepada siapa yang harus kita periksa. Jadi tidak mengarah kepada high profile, tidak mengarah pada low profile, tapi yang mengarah adalah orang-orang yang terlibat langsung atau mengetahui satu tindak pidana yang dilakukan di dalam tindak pidana eksplorasi timah di 2015-2022 ini. Sebelumnya pada Rabu malam 27 Maret lalu, Kejaksaan Agung menetapkan seorang tersangka bernama Harvey Muiz dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022. Suami aktris Sandra Dewi itu disangka menjadi perpanjangan tangan PT Revin Bangkatin atau RBT untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan timah ilegal. Diketahui, Harvey menghubungi Direktur Utama PT Timah Tbk 2016-2021, Mohtar Riza Palevi, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka untuk mengakomodasi kegiatan tambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Setelah menyepakati kerjasama, Harvey menghubungi beberapa smelter untuk turut serta dalam memproses timah. Harvey pun meminta sejumlah smelter untuk menyetorkan keuntungan yang dikirim melalui PT Quantum Skyline Exchange, di mana manajer perusahaan tersebut adalah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR. Dengan penetapan Harvey sebagai tersangka, total ada 16 tersangka dalam kasus ini. Kejaksaan Agung mencatat kerugian ekologis atas korupsi itu mencapai 271 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menyebut kasus korupsi timah ini tidak hanya akan berhenti pada Harvey Muiz. Peluang tersangka baru pun bisa saja terjadi, mengingat sebelumnya Kejagung menyebut sejumlah nama pesohor tanah air turut dibidik atas kasus ini. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.